Salam jumpa sahabat hidup semua dimanapun Anda berada. Saya Monica Yosep akan memandu acara spesial dalam membahas pendidikan sebagai bagian pembangunan SDM unggul program dari Bapak Presiden kita Joko Widodo. Pada sore hari ini kita akan didampingi oleh dua narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Nah, di sebelah saya sudah hadir dua narasumber dari Vox Populi Institute Indonesia. Yang pertama adalah Pak Yohanes Handoyo Budi Sejati sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional dan Bapak Indra Karismiaji sebagai Direktur Utusan Khusus Pendidikan. Selamat jumpa Bapak Handoyo dan Bapak Indra. Apa kabar? Ya. Untuk pertama-tama saya akan bertanya kepada Pak Handoyo. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya Pak atas sukses kemarin ada FGD online yang membahas tentang Undang-Undang Sisdiknas. Saya dengar permisalannya banyak sekali ya Pak, sampai 15.000 orang. Itu luar biasa sekali. Sekarang saya ingin membutuhkan klarifikasi dari Pak Handoyo. Saya dengar Vox itu adalah organisasi masyarakat di bidang politik. Kok kemarin membuat acara pendidikan ya Pak? Apakah Bapak bisa menjelaskan? Terima kasih Mbak Monik. Vox Point Indonesia itu adalah sebagai organisasi kader. Sebagai organisasi kader, tentu saja kita harus mencetak kader-kader yang kompeten. Nah, bagaimana kita mencetak kader-kader yang kompeten kalau pendidikannya masih amburadul? Ya, sistem pendidikan belum ada misalnya. Ya, jadi kita merasa kita harus berupaya dari hulu ke hilir. Betul-betul kita mau mempersiapkan ya sistem pendidikan yang baik sehingga mendukung manusia-manusia SDM Indonesia ini menjadi SDM unggul sehingga kita memolesnya menjadi kader. Kenapa? Karena Vox Point lebih kepada kader-kader yang ingin masuk ke dunia pemerintahan, dunia legislatif dan sebagainya. Itu memolesnya itu lebih mudah. Jadi kita tentu saja sangat concern terhadap bagaimana pendidikan di Indonesia ini berjalan dengan baik. Oke. Saya rasa itu. Iya. Selanjutnya Pak, bidang-bidang apa saja Pak yang diperjuangkan oleh Vox? Dan Vox itu sudah bergerak di daerah mana saja ya Pak? Ya, kalau kita lihat, kita Vox sudah ada di 19 provinsi sampai hari ini. Dan tentu saja visi dari Vox secara singkat adalah mempertahankan 4 konsensus dasar. Nah, untuk mempertahankan 4 konsensus dasar, kita harus melihat bidang-bidang mana yang benar-benar mempunyai dampak sehingga nanti efek terhadap organisasi kita, yaitu mengkader orang, menciptakan orang mau terjun ke dunia politik, pemerintahan dan lain sebagainya, itu benar-benar tidak terganggu. Maka di Vox Point kami punya beberapa bidang. Bidang pendidikan, tentu saja kami beruntung ya bahwa Saudara Indra Karismiaji ya sebagai pakar dan praktisi dan juga pengamat pendidikan yang sudah cukup lama dan semua orang di bidang pendidikan itu sudah tahu siapa Pak Indra. Itu bergabung dengan kami dan kemudian sanggup untuk benar-benar mengawal sistem pendidikan nasional ini sampai benar-benar melahirkan SDM unggul. Nah, ini menjadi beban dari Pak Indra Karismiaji untuk bidang pendidikan. Kami juga punya satu lagi, bahwa bagaimanapun juga bidang ketenaga kerjaan. Bagaimana kita ya bisa menghasilkan orang-orang yang terdidik yang kemudian cocok ya kepada profesinya di perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Itu menjadi concern kita. Karena tentu saja kalau dunia usaha baik, kemudian penyerapan pengangguran dan sebagainya baik, maka Indonesia ini akan kokoh. Ini menjadi salah satu concern kita. Kemudian kami juga merasakan bahwa makin lama
makin banyak ya, orang masuk ke suatu tempat yang gelap di sana, yaitu narkotika. Bahaya narkotika ini sudah lampu merah untuk Indonesia. Dan di situ kami juga punya tim kecil yang betul-betul akan menggarap itu dan nanti akan bekerja sama dengan pemerintah. Bidang yang lain lagi adalah masalah intoleransi, masalah bagaimana daerah-daerah yang bergolak ya. Saat ini misalnya Papua, kami punya satu tim peduli Papua yang betul-betul nanti akan memberikan output kepada yang berkepentingan, pihak-pihak yang berkepentingan tentang bagaimana menangani Papua ini. Ya, karena kami ada di grassroots dan kami kebetulan mempunyai salah satu dewan pimpinan daerah kami adalah di Papua. Dan juga kami punya 3 direktur utusan khusus orang-orang Papua yang ada di Dewan Pimpinan Nasional. Ini menjadi PR kita. Jadi inilah kita bergelut. Di samping itu tentu saja kita mempersiapkan kaderisasi, itu adalah hal yang utama kita untuk melahirkan orang-orang kader-kader Katolik yang nantinya bisa terjun ke dunia pemerintahan, ke dunia politik dan lain sebagainya. Itu Mbak Moni. Baik Pak Handoyo, sekarang saya ingin beralih kepada Pak Indra Karismiaji sebagai Direktur dari Direktorat Utusan Khusus Pendidikan di Fox. Kan kemarin sudah melaksanakan FGD yang luar biasa sukses. Apakah dari direktorat yang Bapak pimpin akan mengadakan program lainnya, Pak? Ya, puji Tuhan kemarin acara pertama kita sukses, penontonnya luar biasa banyak, padahal persiapannya cukup minim ya kan begitu. Tapi intinya misi yang kita bawa itu ternyata bisa diterima secara luas. Nah, tugas yang memang diberikan oleh Pak Ketua Umum kepada kami di Direktorat Utusan Khusus Pendidikan ada 2. Yang satu secara nasional kita bicara untuk menjadi pemain penting dalam mempengaruhi, memberikan masukan tentang kebijakan pendidikan secara nasional. Kebetulan tahun ini revisi Undang-Undang Sisdiknas itu masuk ke dalam program legislasi nasional. Dan itulah kenapa ini dari semua ormas di Indonesia, Vox Populi Institute adalah yang pertama kali mengadakan FGD khusus bicara tentang revisi Undang-Undang Sisdiknas. Jadi kita justru ingin menggugah pemerintah yang harusnya menjadi pengusung itu untuk cepat bergerak. Jadi tujuan kita ke sana memberikan masukan, kemudian juga tentunya mengembangkan pendidikan Indonesia sendiri, meningkatkan kualitasnya supaya tadi bisa tercapai SDM unggul. Itu secara nasional. Secara internal kita juga punya tugas khusus untuk membantu sekolah-sekolah Katolik, universitas-universitas Katolik untuk berkembang, untuk bisa punya daya saing yang tinggi, punya daya tawar yang tinggi pada masyarakat tentu. Dan dari Vox Populi Institute kita punya ada satu tangan di bawah kita, yaitu Yayasan Tegar Terang dan Garam, yang merupakan kolaborasi antara Vox Populi Institute dan komunitas saudara. Itu yang sudah berapa kali mengadakan kegiatan. Salah satunya di bulan Desember kemarin adalah konferensi Sekolah Katolik Indonesia yang kedua di Sanata Dharma. Oke. Bicara mengenai pendidikan ya Pak ya, kan selama berpuluh-puluh tahun pendidikan Katolik itu dianggap unggul di masyarakat. Bagaimana menurut Pak Indra kondisi pendidikan Katolik saat ini? Nah, sedihnya dengan harus saya jujur itu terangnya mulai pudar kan gitu, garamnya udah nggak asin lagi kan gitu. Jadi yang terjadi itu semakin banyak sekolah-sekolah Katolik yang kehilangan jati dirinya, justru lebih banyak menyamakan diri dengan sekolah negeri yang gratis. Ya memang karena juga aturan pemerintahnya juga seakan-akan mendorong ke sana, tapi dari sekolah Katolik ini tidak berani mendobrak itu gitu. Jadi inilah yang disebut kalau kita punya 2 tuan beginilah jadinya kan gitu. Jadi ini yang kondisi yang terjadi sekarang,
Dan kami dari Vox Populi Institute memang berusaha mendorong untuk mutunya naik lagi, minatnya lebih banyak lagi, tetap menjadi terang dan garam dunia. Itu tujuan kita. Iya, makasih Pak. Lalu kembali ke Pak Handoyo. Apa sih yang membuat Vox menempatkan bidang pendidikan sebagai prioritas? Yang ingin dicapai apa sih Pak? Oke. Terus terang, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita ini seolah-olah masyarakat menjadi tergugah. Ya. Langsung sadar bahwa bayangkan saja anak didik kita atau disebut peserta didik itu harus tinggal di rumah dan harus belajar jarak jauh. Itu tanpa suatu guideline, tanpa suatu apapun, diharuskan demikian. Ini membuat masyarakat, terutama orang tua, ini kaget. Mereka menjadi sebuah beban yang besar, ya, yaitu mereka langsung menyadari kembali bahwa, oh iya, bahwa tugas pendidikan itu yang saya sebut 3 pilar, yaitu orang tua, guru, atau sekolah, dan masyarakat, itu kemudian orang tua ini menjadi tersadar. Yang selama ini orang tua sibuk cari duit. Bahkan anak-anak babysitter atau pembantu yang mengurus mereka di rumah. Ya. Mendidik aja tidak sempat. Kemudian dengan adanya pandemi COVID ini membelalakkan semua orang tua sehingga mereka merasakan, loh kok bebannya menjadi lebih banyak di mereka. Ya. Belum lagi banyak hal dari segi kos, orang tua harus modalin dia dengan Android, dengan segala macam. Belum lagi dari negara, bayangkan saja, negara juga harus bertanggung jawab terhadap itu line itu. Kalau wifi itu ya online atau enggak dan sebagainya, itu menjadi ribet dan seketika. Yang saya katakan kemarin dalam FGD, saya mengatakan disruption yang dipercepat sekian kali. Ya. Inilah yang membuat Vox tidak berlama-lama. Bidang pendidikan ini bidang yang fatal sekali. Bayangkan saja apa yang terjadi hari ini. Apabila pemerintah, sekolah, orang tua tidak segera mengatasi ini dengan problem yang banyak sekali, maka 10 tahun atau 15 tahun baru terasa apa yang kita tidak lakukan saat ini. Dan ini artinya generasi penerus kita. Ini sesuatu yang menurut saya sangat serius. Inilah yang membuat Vox harus secepat mungkin berlari, yang mengejar pemerintah, karena Undang-Undang Sisdiknas dengan hal-hal yang demikian ini, yang sudah terjadi seperti ini, sudah mungkin banyak yang tidak relevan. Kemarin Prof. Eko juga mengatakan ada 7 hal yang dia mengatakan ini adalah usulan untuk nanti perubahan Sisdiknas. Dan ini yang kita harus kejar. Itu saja menurut saya. Baik, terima kasih Pak Handoyo atas penjelasannya. Sekarang saya beralih ke Pak Indra kembali. Secara nasional, bagaimana kondisi pendidikan Indonesia saat ini Pak Indra? Apakah banyak kemajuan setelah mendikbudnya seorang pengusaha startup digital milenial? Gimana tuh Pak Indra? Ini ya, kalau bicara Mas Menteri kan masih baru 7 bulan ya, dan langsung dihantam kondisi pandemi COVID-19 ini. Tentunya kita nggak bisa berharap terlampau banyak, walaupun bisa dipercepat sih sebetulnya langkah-langkah ini. Nah, satu hal yang kita semua harus memahami, menyadari kalau mutu pendidikan kita menjadi salah satu yang terendah di dunia. Untuk urusan membaca saja, literasi, tingkat literasi bangsa kita itu nomor 60 dari 61 negara. Dibandingkan dengan negara Vietnam misalnya, anak-anak Vietnam itu yang menguasai level membaca paling bawah, level 1, itu ada 13,9%. Sedangkan anak Indonesia 55%. Jadi Bank Dunia mengatakan anak Indonesia itu functionally illiterate.
artinya mereka bisa membaca, tapi mereka tidak mampu memahami apa yang dibaca. Kenapa demikian? Karena membaca sendiri bukan menjadi habit, menjadi budaya dari bangsa ini. Nah, kalau kita tidak bisa membaca, tidak mampu membaca, artinya kan nggak bisa belajar. Jadi gimana kita mau bicara unggul kalau kita untuk urusan membaca saja rendah? Jadi itu fakta yang ada dan ini sudah dibiarkan selama berpuluh-puluh tahun. Sebuah kajian dari Inggris, Center for Economic Education mengatakan semua ini terjadi karena Indonesia itu punya sikap komplasen, menganggap semuanya baik-baik saja. Dan ini pun saya temui di sekolah-sekolah Katolik, menganggap wah dulunya kami hebat, tapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Jadi sikap komplasen ini adalah sikap yang paling bahaya, menganggap semua baik-baik saja, dan itu yang harus segera kita perbaiki bersama. Iya Pak, kondisi pandemi COVID-19 ini kan mengharuskan kegiatan pendidikan menggunakan konsep PJJ ya Pak, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan. Menurut Pak Indra, apakah itu efektif? Lalu bagaimana dengan lembaga pendidikan Katolik kita? Apakah mereka siap dengan lembaga pendidikan pada abad 21? Nah, tadi kan Pak Handoyo sudah menyebutkan di negara lain begitu mereka harus belajar di rumah nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena ekosistem pendidikan yang ada di negara-negara mereka, contoh lah yang paling sering didengarkan Finlandia. Finlandia itu ternyata sistem pendidikan yang dijalankan di sana adalah model yang didesain oleh Ki Hajar Dewantara, di mana mengatakan semua guru, semua orang adalah guru, semua rumah adalah sekolah. Jadi belajar itu ada di 3 sentra, 3 pusat, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Sedangkan kalau kita, tadi Pak Ando sudah mengatakan kan, mindset orang Indonesia, orang tua Indonesia terhadap pendidikan itu outsourcing. Jadi diberikan ke sekolah, dikasih ke bimbel, kasih ke guru les kan gitu. Itu yang membuat tadi salah satu kenapa mutu pendidikan Indonesia itu jatuh, karena budaya belajar tidak dimunculkan dari kehidupan dalam rumah kan gitu. Nah, itu kondisi kita. Jadi begitu sekarang masuk ke PJJ ini, ya terlepas dari daring tidak daringnya, ekosistemnya sudah problem duluan. Nah, ditambah lagi dengan sikap dari dunia pendidikan sendiri yang selama ini anti gadget, yang merasa gadget itu buruk. Saya sudah dari tahun 2002 berjuang untuk bagaimana pembelajaran itu sudah menggunakan teknologi. Tapi semua para pendidik termasuk orang tua selalu menganggap yang namanya gadget, yang namanya teknologi, internet itu buruk. Begitu sekarang harus belajar dari rumah, udah hilang tuh semua bilang gadget itu buruk, ada kecanduan gadget hilang semua. Yang muncul ada kurang gadget, kurang sinyal, kurang kuota kan, jadi kebalik semua kan gitu. Padahal, nah ini diskusinya dengan Mas Menteri, zaman sekarang tahun 2020, mau jadi tukang pijit aja butuh gadget. Mau jadi tukang bersih-bersih di Go-Clean butuh gadget. Mau jadi tukang ojek butuh gadget. Gimana sekolah yang katanya menyiapkan anak ke masa depan, tapi alat kerja yang dipakai oleh orang-orang bekerja sebagai tukang pijit, tukang ojek, tukang bersih-bersih aja nggak digunakan. Kan berarti itu sebuah ironi kan begitu. Itu dan itu juga sangat terjadi di sekolah Katolik, sayangnya. Terima kasih Pak Indra. Selanjutnya Pak Handoyo, kondisi pandemi ini kan juga menyebabkan kerentanan masyarakat dari sisi ekonomi ya Pak. Lalu bagaimana menurut Bapak? Adakah langkah-langkah Fox menghadapi situasi ini Pak? Memang kondisi pandemi ini tidak saja menimpa Indonesia. Ini menimpa 204 negara di dunia. Ini sesuatu yang tidak mudah. Karena dengan kondisi seperti ini, maka secara langsung maupun tidak langsung, ekonomi kita terkena. Dan ini bukan hanya ekonomi di Indonesia, ekonomi di semua negara di bagian manapun di dunia ini. Ya. Nah, ini memang merupakan PR kita bersama. Tapi langkah-langkah yang diambil oleh
Fox itu sederhana, kita menjaga teman-teman masyarakat yang membutuhkan, kita bentuk tim peduli melawan COVID, kemudian kita juga menyebarkan dengan kekuatan kita, dengan kekuatan saudara-saudara, kekuatan teman-teman yang memang masih mampu bertahan. Kan ada mampu yang lama, karena sekarang semua terkena, baik itu kaya, miskin, ya, jelek, bagus, wah semua sudah kena semua. Tidak ada yang tidak kena masalah pandemi COVID ini. Tapi mereka yang rela berbagi, kita minta untuk ayo kita berbagi, dan saatnya inilah kita harus bisa menyelamatkan saudara-saudara sebangsa. Ini yang kita lakukan. Tetapi secara makro tentu saja Fox Point yang baru 4 tahun ini lahir, ya, saya rasa kita belum sampai ke situ. Tetapi saya bersyukur dengan 9 wakil ketua umum yang ada di dalam Fox Point, masing-masing bekerja dengan bidangnya masing-masing, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, bidang ekonomi, bidang quote-unquote adalah bidang masalah-masalah politik dan pemerintahan dan sebagainya. Mereka makin kompak, dan kami yang biasanya hanya 1 bulan 1 kali mengadakan rapat, karena masalah pandemi ini bisa seminggu paling minimal 1 kali kita ketemu. Nah ini di meeting-meeting online, ya, dan disinilah kita melihat ada sesuatu yang baik juga, positif juga di antara musibah-musibah yang kita alami ini. Itu saya rasa, Bu Moni. Baik Pak Handoyo, selanjutnya kepada Pak Indra, khusus untuk pendidikan, saya mendengar sudah banyak orang tua yang menuntut pengurangan SPP. Alasan mereka, ya, tidak ada pembelajaran langsung, tidak ada pelayanan pendidikan, kenapa masih ada SPP? Lalu bagaimana menurut Pak Indra? Nah, ini kebetulan salah satu topik yang juga cukup hangat dibicarakan di Vox Populi Institute, karena kan kita juga mendengar aspirasi dari, khususnya dari umat Katolik, ya, kita merepresentasikan mereka, kan begitu. Memang banyak yang merasa loh, selama ini kan saya bayar nih, ya kan, harusnya urusan pendidikan, urusan sekolah, gitu. Sekarang saya harus ngajarin anak saya, harusnya saya yang dibayar dong, bukan saya yang bayar. Itu mindset yang muncul di masyarakat kita. Nah, kami dari Direktorat Utusan Pendidikan mengatakan itu mungkin benar, tapi tidak menyelesaikan masalah. Apalagi kalau kita bicara sekolah Katolik, kalau sampai SPP tidak dibayar, bagaimana dengan kondisi sekolah kita sendiri, kan gitu. Siapa yang mau membiayai, kan begitu. Mereka juga punya overhead, harus membayar gaji juga, ada listrik, ada berbagai macam, dan anak-anak pun tetap harus belajar walaupun belajar di rumah, kan gitu. Nah, untuk itu dari kami memang banyak melakukan pelatihan-pelatihan bagi sekolah, khusus sekolah Katolik, bagaimana cara berkomunikasi dengan pihak orang tua. Yang penting sebetulnya komunikasi ini harus lancar, kan gitu. Proses belajar mengajarnya tentunya berbeda. Dan ini kondisi sekarang sebetulnya bagaikan kita punya tombol reset, kan gitu. Ulang lagi nih, yang tadinya semua diserahkan ke sekolah, ayo sekarang hubungan antara orang tua dan sekolah tidak lagi sebagai penjual dan pembeli, tapi sebagai mitra yang sama-sama bermitra mendidik anak-anaknya, kan gitu. Nah, komunikasi-komunikasi gini yang kami lakukan di Vox Populi Institute. Jadi ya tentunya dengan waktunya yang memang masih belum lama, belum kelihatan hasilnya. Tapi ini yang kami lakukan terus-menerus, bagaimana terjadi komunikasi dengan orang tua. Ada sama-sama enak lah, jangan menang-menangan sendiri. Semua lagi susah sekarang, kan gitu. Gitu Bu, kalau dari kami. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir untuk Pak Handoyo. Semakin banyak kita mendengar kasus intoleransi, ya Pak, yang muncul di bumi pertiwi ini. Kabarnya ada usaha menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara. Bagaimana menurut Bapak, dan apakah Vox menjadi bagian dalam upaya menjaga NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45, Pak? Secara tegas, ya. Karena dalam visi misi kita, Vox Point Indonesia,
adalah mempertahankan 4 konsensus dasar. Tetapi bahwa kalau kita berbicara intoleransi, itu sejak kemerdekaan Indonesia, sejak tahun 45 tanggal 18 Agustus, di mana Undang-Undang Dasar diberlakukan, pasal 1 dari Pancasila itu, sila pertama dari Pancasila itu saja sudah merupakan polemik pada saat itu. Sampai sekarang ini sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, titik. Gitu ya. Ini hal yang menurut kita, ini hal yang terus-menerus dalam perjalanan bangsa ini, orang-orang yang masih ingin mempertahankan satu ideologi yang bukan Pancasila dan sebagainya, itu masih tetap akan bertahan. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah pemerintah berkewajiban menjalankan amanat Pancasila ini dengan hati nurani kita dan sebaik-baiknya. Dengan demikian maka tidak ada tempat untuk orang-orang intoleran mengacau. Tetapi kalau pemerintah tidak menjalankan amanat rakyat, amanat yang diinikan oleh undang konstitusi, maka intoleransi akan menjadi makin besar. Tentu saja Fox dalam berbagai seminar, edukasi dan sebagainya, kita selalu ingin bahwa NKRI ya, menjadi 4 pilar itu, 4 konsensus dasar, empat konsensus dasar itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan Indonesia sekarang ini. Saya rasa itu yang ini, dan Fox dalam hal ini juga merangkul semua pihak. Ya, kami ingin merangkul semua pihak untuk mari kita bersama-sama membangun bangsa. Karena kesulitan demi kesulitan ini akan terjadi. Apalagi dengan pandemi COVID ini, dunia akan resesi, dan tentu saja Indonesia yang menjadi bagian dari dunia tentu saja akan terdampak oleh resesi dunia. Dan ini memerlukan persatuan dan kesatuan kita semua. Ya, makasih Pak Handoyo. Lalu Pak Indra, untuk terakhir kalinya nih, apa peran pendidikan dalam menjaga NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Pak? Ya, penting sekali. Jadi apa yang disampaikan Pak Handoyo tadi memang benar. Dan ini problemnya bukan problem agama, bukan problem suku, bukan problem ras, tapi problem masyarakat Indonesia. Jadi contoh begini, saya dari kecil itu dididik di sekolah Katolik, ya kan? Salah satu pendidikan Pancasila di sana itu memberikan contoh yang mudah. Lidi kalau satu itu mudah dipatahkan, tapi kalau digabung menjadi sapu lidi tidak bisa dipatahkan, ya kan? Itu semua dapat pelajaran itu. Tapi anehnya tidak ada satupun sekolah Katolik yang bisa bersatu. Mereka memandang satu sama lain sebagai kompetitor. Jadi gimana kita bicara mau mempersatukan Indonesia jika yang kita komunitas sudah minoritas saja nggak bisa bersatu, ini kan? Itu fakta yang terjadi. Dan saya kemarin ini baru bagaimana pertama kali bisa mengguyupkan beberapa yayasan untuk kita mencoba mengejar ada sebuah proyek dari pemerintah. Wah, itu lumayan sulit tapi berhasil gitu. Selama ini egonya luar biasa tinggi kan gitu. Jadi itulah yang tadi kenapa mutu pendidikan kita itu rendah, karena masih kebanyakan itu cuma teori. Dalam praktek itu masih belum dilaksanakan. Termasuk kita yang minoritas ini kan gitu, yang kita terkadang merasa sombong kita yang lebih tahu tentang toleransi. Padahal saya sering mengatakan, andai kata dibalik gitu, kita menjadi mayoritas, bisa jadi kita lebih intoleran dari saudara-saudara kita. Nah, itulah pentingnya pendidikan di sana. Dan dalam kegiatan kami di Fox, kami ini bersahabat dengan semua orang kan begitu. Bahkan mereka-mereka yang dianggap garis keras, kami juga bersahabat dengan mereka. Dan terus terang hujatan itu justru muncul dari saudara-saudara kami di Katolik. Kan gitu. Saya menjawabnya mudah. Bukankah kita diajarkan kalau orang sakit itu nggak butuh tabib? Makanya sang guru itu mengajarkan mau makan dengan orang Farisi,
dengan para pendosa. Kenapa kami dihujat juga melakukan hal yang sama kan itu? Itulah pentingnya pendidikan. Oke, terima kasih Pak Handoyo, terima kasih Pak Indra Karismiaji. Nah, sahabat hidup semua, demikian bincang-bincang kita kali ini dengan narasumber Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati dan Bapak Indra Karismiaji. Semoga menambah wawasan kita semua. Dan akhir kata, saya Monica Yosep pamit undur diri. Salam sehat. Berdasarkan Pancasila.